Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya mewakili dari Pokja Layanan Disabilitas Unit Penunjang Akademik, Bimbingan dan Konseling Universitas Halu Oleo untuk memberikan tutorial atau panduan bagi mahasiswa disabilitas dalam memanfaatkan sistem informasi layanan disabilitas dalam rangka untuk melakukan pendataan atau melaporkan diri terkait dengan kondisi disabilitas yang dimiliki oleh setiap mahasiswa. Pendataan ini dimaksudkan untuk dapat memastikan setiap mahasiswa di Universitas Halu Oleo, khususnya mahasiswa berkebutuhan khusus, dapat mendapatkan layanan disabilitas yang sesuai dengan kebutuhan Anda di kampus Universitas Halu Oleo. Oleh karena itu, mari kita ikuti langkah-langkah dalam melakukan pendataan melalui laman Siladi. Baik, pertama, silakan Anda masuk di web browser Anda dengan mengetikkan laman Siladi seperti di layar ini, yaitu siladi.uho.ac.id. Nah, seperti ini. Nah, jika sudah Anda masuk, maka tampilannya seperti di laman ini. Langkah selanjutnya adalah Anda bisa untuk masuk dengan menggunakan NIM. NIM ini bisa menjadi user Anda. Nah, seperti saya contohkan ini. Ini saya pinjam salah satu mahasiswa. Ya, silakan masukkan NIM-nya dengan benar. Nah, kemudian setelah masukkan NIM, silakan masukkan tanggal lahir Anda yang didahului dari tanggalnya berapa, bulannya, dan juga tahun lahir Anda. Nah, seperti ini. Pastikan antara NIM dan tanggal lahir sudah tepat. Anda bisa langsung klik mulai. Nah, jika sudah berhasil masuk, maka Anda akan mendapatkan seperti tampilan di layar ini. Ada notifikasi nama Anda dan juga profil Anda seperti apa. Mulai dari NIM, program studi, fakultas, dan tahun masuk. Nah, setelah itu Anda bisa langsung geser ke bagian bawah untuk klik mulai isi form pendataan. Nah, silakan diklik mulai isi form pendataan. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Dalam pendataan ini ada 4 informasi yang akan Anda dapatkan. Yang pertama terkait dengan data pokok, kemampuan dan hambatan, data disabilitas dan akomodasi dan alat bantu. Nah, untuk data pokok di sini sudah ada profil Anda. Ini bersumber dari Siakat. Ini sudah tidak bisa diubah lagi karena sudah diambil dari Siakat Beta. Langkah selanjutnya Anda bisa langsung ke tab yang kedua, yaitu di bagian kemampuan dan hambatan. Di tab ini Anda diminta untuk melaporkan jenis kemampuan dan hambatan apa yang Anda miliki. Jadi di sini untuk kemampuannya ada 3 jenis kemampuan yang bisa Anda laporkan. Yang pertama ada kemampuan akademik, yang kedua kemampuan fisik, yang ketiga kemampuan komunikasi, dan satu terkait dengan data kesulitan yang dialami seperti apa. Dan terakhir Anda bisa mengisikan data dan kemampuan lainnya yang dimiliki. Nah, bagaimana cara mengisinya? Kita mulai dari kemampuan akademik. Jadi misalnya Anda memiliki kemampuan akademik seperti apa, silahkan dipilih, bisa lebih dari satu. Misalnya Anda lancar mengikuti kuliah. Nah, misalnya Anda juga ternyata membutuhkan pendampingan. Nah, silakan Anda pilih yang mana kemampuan akademik apa yang Anda miliki di sini. Jika di pilihannya tidak ada, Anda bisa klik lainnya dan menyebutkan kemampuan apa tersebut. Jadi misalnya saya beri contoh di sini, Anda misalnya membutuhkan pendampingan akademik misalnya, atau Anda memiliki waktu tambah dalam mengerjakan tugas atau ujian. Nah, misalnya saya beri contoh membutuhkan pendampingan akademik, tutor atau mentor sebaya misalnya. Nah, kemudian kita bisa bergeser di kemampuan berikutnya, yaitu kemampuan fisik. Misalnya Anda punya keterbatasan gerak. Nah, kita misalnya pilih ini aja, ini contoh aja ya. Misalnya keterbatasan gerak pada kaki. Nah, silakan bisa diklik, atau membutuhkan pendampingan dalam mobilitas. Nah, silakan yang berkaitan dengan kemampuan fisik. Nah, oke, setelah dipilih, selanjutnya kita bisa pilih kemampuan komunikasi.
Nah, misalnya, oh kalau komunikasi lancar gitu ya. Kemudian selanjutnya kita bisa pilih kesulitan yang dialami, seperti apa kesulitan. Nah, kalau berkaitan dengan kemampuan fisik tadi kita lihat ada keterbatasan gerak misalnya. Berarti ini ada kesulitan spesifiknya adalah terkait dengan mobilitas. Nah, kita tinggal pilih kesulitan yang dimaksud. Nah, kemudian terakhir kita bisa mengisikan terkait dengan bakat dan kemampuan lainnya. Oh, misalnya Anda memiliki kemampuan menyanyi misalnya. Nah, tinggal Anda tuliskan menyanyi, olahraga, game online misalnya, dan lain-lainnya. Oke. Jika sudah menuliskan bakatnya, Anda bisa pindah ke tab ketiga, yaitu data disabilitas. Nah, di sini akan menentukan jenis disabilitas dan bentuk disabilitas Anda seperti apa. Jadi kalau dari awal tadi terkait dengan kemampuan dan hambatan Anda kan berfokus pada fisik. Nah, berarti jenis disabilitas Anda ada di fisik. Jadi silakan Anda bisa baca, di sini sudah ada penjelasannya, jenis-jenis disabilitas apa yang Anda nanti terkategori apa, silakan dipilih di sini. Nah, jika misalnya jenis disabilitas fisik, nah kita bisa bergeser ke bagian bentuk disabilitasnya apa. Nah, ini bisa berkaitan dengan gangguan motorik dan mobilitas. Nah, bisa. Oke. Nanti disesuaikan, Anda bisa baca deskripsinya seperti apa. Nah, ini kan kalau gangguan motorik dan mobilitas berarti berhubungan tentang gerak. Nah, ini fisik berarti sudah tadi gerak. Nah, jika sudah, Anda bisa geser ke bawah, memilih penyebab disabilitasnya apa. Bisa sejak lahir, kecelakaan, karena penyakit atau bencana alam, atau lainnya. Jika ada lainnya bisa Anda sebutkan. Nah, misalnya penyebab disabilitasnya dari sejak lahir, tinggal dicentang saja sejak lahir gitu. Baik, jika sudah selesai di tab 3 ini, Anda bisa ke tab keempat atau tab yang terakhir, yaitu akomodasi dan alat bantu yang dibutuhkan. Nah, di sini silakan Anda melaporkan alat bantu apa dan akomodasi seperti apa yang Anda perlukan. Jadi misalnya tadi Anda punya disabilitas fisik, Anda punya hambatan, misalnya hambatan gerak tadi, nggak bisa kita lihat. Nih, keterbatasan gerak pada kaki. Nah, di sini juga ada kesulitan mobilitas. Nah, berarti Anda butuh akomodasi apa? Nah, di sini sudah ada pilihan. Jadi misalnya butuh kursi roda. Nah, karena keterbatasan gerak yang terbatas tadi misalnya. Silakan centang kursi roda. Jika dalam pilihan alat bantu ini tidak ada, bisa klik lainnya untuk menyebutkan akomodasi apa yang diperlukan. Nah, jika sudah alat bantu sudah dipilih, apa alat bantunya, berikutnya adalah akomodasi yang dibutuhkannya apa. Nah, yang tadi berkaitan alat, ini berkaitan akomodasi. Ini akan lebih spesifik lagi berkenaan dengan keperluanmu yang akan mendukung selama proses akademik. Nah, seperti apa? Nah, jadi di sini ada pilihan mulai dari pembelajaran, teknologi bantu, juru isyarat, penyesuaian evaluasi, atau akses PC pendampingan. Nah, jadi Anda butuh apa ini? Melihat dengan kondisi hambatan yang Anda alami, jenis disabilitas yang Anda miliki, Anda butuh akomodasi apa misalnya? Oh, misalnya Anda butuh akses fisik. Nah, karena tadi Anda punya hambatan terkait dengan ruang gerak. Nah, bisa Anda pilih akses fisik. Nah, kemudian terakhir adalah Anda bisa perjelas akomodasimu apa. Nah, jadi misalnya saya butuh kursi roda yang bisa mobile di ruang perkuliahan. Nah, ini bisa Anda tuliskan membutuhkan kursi roda yang mobile di ruang kelas, di ruang kuliah misalnya ya. Oke. Nah, jika sudah semua terisi, Anda bisa kembali ke isian pertama untuk memastikan isian-isian Anda sudah benar dan sudah sesuai. Kita mulai dari data pokok, kita bisa pastikan tidak ada lagi yang bermasalah dari data pokok. Kemudian masuk ke tab kedua dari kemampuan dan hambatan, dicek kembali apakah semua sudah bersesuaian ya dan sudah terisi. Dipastikan tidak ada yang terlewatkan. Nah, setelah itu kita pindah ke tab ketiga. Sama, kita pastikan juga hal-hal apa yang belum terisi atau ada yang belum bersesuaian. Oke, jika sudah sesuai, kita pindah ke tab terakhir. Nah, oke, dipastikan juga sama.
Ini penting karena melalui isian ini tentu ini akan menjadi informasi buat Pokja layanan disabilitas terkait dengan kebutuhan dan akomodasi yang diperlukan buat Anda. Nah, jika sudah semua dipastikan, Anda bisa klik kirim atau submit seperti ini. Nah, ada notifikasi kirim data ini untuk diverifikasi selanjutnya. Klik OK. Nah, muncul notifikasi terakhir, data sudah berhasil dikirim, akan dilakukan verifikasi oleh admin PLD atau dari Pokja layanan disabilitas. Oke. Proses pendataan Anda sudah selesai sampai di sini. Demikian tutorialnya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.